Pembacaan Alkitab tanggal 16 Agustus tahun 2023, hari ke-228. Ayub pasal 36. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya, ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu, ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka, ia berjuang melawan kecurangan. Ayub pasal 37. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Mazmur 18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya,
Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, Yang Maha Tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu, kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia, karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena Ia berkenan kepadaku. Matius pasal 8. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.